Segera download Apa saja yang Quran disebut Tadabbur, Al-Quran, dia meraih tafsir kebaikan. dalam genggaman Contoh, Anda. bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Ikhwan dan akhwat, rekan-rekan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan pembahasan dari buku Qawaid Qur'aniyah, ya. Kaidah-kaidah Quran yang terkait dalam kehidupan pribadi maupun kehidupan bermasyarakat. Kita sampai pada Al-Qaidah Ar-Rabi'ah wa Thalathun. Kaidah ke-34. Nah, buku ini mencakup 50 kaidah dan kita sekarang sampai pada kaidah ke-34. Yaitu yang diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Ya. Saya tuliskan ayatnya, ya. Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Yang artinya Yahudi dan Nasrani tidak akan ridho kepadamu. Yahudi dan Nasrani dan Nasara tidak bakalan ridha kepadamu hatta tattabi'a millatahum, hingga engkau mengikuti agama mereka. Lanjutannya, kemudian Allah berfirman, "Qul inna hudallahi huwal huda." Katakanlah bahwasanya petunjuk Allah itulah yang merupakan petunjuk. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Kalau seandainya kau mengikuti hawa nafsu mereka setelah datang ilmu kepadamu, maka tidak ada bagimu pengurus dan penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini ayat ini menjelaskan tentang hakikat orang-orang Yahudi dan orang Nasara, bahwasanya mereka tidak bakalan ridha. Allah mengatakan walan, tidak bakalan. Kalau bahasa kita walan itu artinya walan, ya, artinya tidak bakalan. Mereka tidak bakalan ridha kepadamu sampai engkau mengikuti agama mereka. Awal Nabi SAW datang ke kota Madinah, Nabi SAW bertetangga dengan orang-orang Yahudi, sebagaimana kita ketahui dari 3 kabilah, yaitu Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadhir, dan Bani Al-Quraidah. 3 kabilah Nabi SAW bermuamalah dengan mereka. Dan disebutkan di awal-awal kedatangan Nabi SAW kepada mereka, Nabi ingin menyamai mereka. Sehingga Nabi sholat pun menghadap kiblat mereka, ya, yaitu tentunya dengan izin Allah. Ini ijtihad Nabi. Nabi ingin menyamai mereka supaya menarik hati mereka, mengambil hati mereka. Nabi salat menghadap Baitul Maqdis. Kemudian Rasulullah SAW juga berpuasa dengan puasa Asyura, ya. Namun ternyata apa yang dilakukan Nabi SAW tersebut tidak ada faedahnya. Maka Allah menegur Nabi SAW dan menyatakan, "Walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Bahwasanya orang Yahudi tidak akan pernah ridha kepada engkau, wahai Muhammad. Demikian orang Nasara sampai engkau mengikuti agama mereka. Kalau kau masuk agama mereka, baru mereka ridha. Selama kau tidak masuk agama mereka, mereka tidak bakalan ridha. Betapapun usaha yang kau lakukan, menyenangkan mereka, buat mereka simpatik dengan kamu, kelihatannya mereka simpatik, mereka tidak bakalan ridha sampai engkau masuk agama mereka. Ini pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala yang turun sejak 1400 tahun yang lalu, dan ini penting bagi kita untuk bekal bagi kita ketika bermuamalah dengan orang-orang Yahudi maupun orang Nasrani. Ya, kita ada aturan-aturan dalam bermuamalah. Kita baik kalau mereka baik tentunya, dan tidak mengapa kita berbuat baik kepada mereka seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya. La yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum
fi dinikum wa la yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim wallahu yuhibbul muqsitin. Kata Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak melarang kalian ya untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada orang-orang kafir yang tidak lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum, yang tidak memerangi kalian dan tidak mengusir kalian. Jadi kalau ada orang non muslim yang ternyata tidak mengusir kita, tidak memerangi agama kita, bahkan kita bertetangga dengan mereka, tidak mengapa kita berbuat baik dengan mereka, sebagaimana dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada tetangga-tetangga Nabi dari kalangan orang-orang Yahudi yang tinggal di kota Madinah. Ya, bahkan sebagaimana kita ketahui dalam Islam juga diajarkan tentang adab bertetangga ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, wal jaril junubi wal jaridil qurba wal jaril junubi wa sahibil jambi. Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk berbuat baik kepada tetangga yang ada hubungan kekerabatan dengan tetangga yang tidak ada hubungan kekerabatan ya. Allah suruh berbuat baik kepada tetangga. Bahkan dipraktikkan oleh sahabat ketika seorang sahabat memiliki tetangga Yahudi, maka sahabat tersebut menyuruh istrinya untuk membuat makanan untuk diberikan kepada tetangga mereka yang Yahudi, karena beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Senantiasa Jibril alaihissalam memberi wasiat kepada aku untuk berbuat baik kepada tetangga, sampai aku menyangka tetangga akan menjadi ahli waris. Dan berbuat baik kepada tetangga tersebut umum, termasuk tetangga yang non muslim. Dan itu dipraktikkan oleh Nabi, oleh para sahabat. Oleh karena sebenarnya dalam hadis ketika orang Yahudi kana gulamun Yahudiyun yakhdimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang anak remaja yang dahulu pernah menjadi pembantu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ketika dia sakit, Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjenguknya. Artinya ketika dia dijenguk, statusnya masih Yahudi. Kemudian di samping dan dia sakit dalam kondisi akan meninggal dunia. Maka Rasulullah SAW ketika jenguk anak tersebut, Rasulullah SAW tidak basa-basi, kemudian Rasulullah SAW mengajak dia masuk Islam. Kata Nabi SAW, aslim, masuklah Islam wahai engkau. Artinya Nabi baik sama dia, dan dia baik sama Nabi. Maka dia melihat kepada ayahnya mengatakan, ati Abul Qasim. Kata ayahnya, taati si Muhammad. Abul Qasim maksudnya Muhammad. Maka dia pun masuk Islam dan Rasulullah senang karena menyelamatkan dari neraka Jahannam. Tapi maksud saya lihat Nabi pernah punya pembantu orang Yahudi. Rasulullah SAW pernah menjenguk orang Yahudi. Rasulullah SAW juga bertetangga orang Yahudi. Rasulullah SAW juga menyuruh untuk berbuat baik kepada non-muslim yang baik. Tetapi ini semua ya tidak menjadikan kita mengikuti keinginan mereka. Tidak menjadikan kita mengikuti hawa nafsu mereka ya. Mereka punya ajaran-ajaran yang bukan kebenaran ya. Bermuamalah baik dengan mereka tidak harus kemudian mengikuti keinginan mereka, apalagi yang menyerempet-nyerempet akidah. Seorang muslim bermuamalah dengan baik dengan tetap tegar di atas akidahnya ya. Oleh karenanya di awal Rasulullah SAW ketika ingin mengambil hati orang Yahudi, Rasulullah SAW sampai sholat menghadap kiblat mereka, dan itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga puasa seperti hari Asyura, yang itu juga puasanya orang-orang Yahudi, karena disitulah hari di mana Nabi Musa diselamatkan oleh Fir'aun. Tapi karena mereka tidak ada harapan, karena mereka tetap tidak goyah ya, tetap di atas agama mereka, maka tidak ada faedahnya. Maka Allah ingatkan sama Nabi, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak bakalan ridho kepada engkau ya Rasulullah, Yahudi maupun Nasara, sampai engkau mengikuti agama mereka. Setelah itu Allah memerintahkan Nabi untuk menyelisihi orang-orang ahlul kitab. Rasulullah SAW mengatakan khaliful majus, khaliful yahud wan nasara. Selisilah majusi, selisilah orang Yahudi Nasara. Sampai dalam hal peribadatan, dalam hal akidah, bahkan dalam hal perpakaian, Rasulullah SAW menyuruh kaum muslimin untuk menyelisihi mereka, sehingga jelas antara ajaran akidah dan ibadah kaum muslimin dengan mereka. Namun ini bukan mengkonsekuensikan harus ribut dengan mereka. Ini urusan lain ya. Masalah muamalah ada aturan sendiri. Bagaimana kalau orang non muslim sebagai musuh perang, itu lain lagi aturannya. Ketika menjadi non muslim sebagai terjadi perjanjian damai, ini urusan lain. Ketika menjadi tetangga, ini urusan lain. Ini diatur semua dalam Islam. Dan Rasulullah SAW pernah mengalami itu semua. Rasulullah SAW pernah diintimidasi oleh orang kafir. Sebagaimana ketika Nabi SAW masih di Mekah, para sahabat disiksa, dibunuh. Sementara kaum muslim dalam kondisi lemah, bagaimana menghadapi orang kafir.
Ketika di Madinah Rasulullah SAW pernah bertetangga dengan orang Yahudi. Kemudian Rasulullah SAW pernah berperang sama orang kafir dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, dan perang-perang yang lainnya. Dan Rasulullah SAW juga pernah perjanjian damai dengan orang kafir seperti perjanjian Al-Hudaybiyah. Ini semua masalah muamalah. Silakan dilakukan sesuai dengan syariat. Namun bukan berarti kita mengikuti keinginan orang-orang Yahudi karena mereka tidak bakalan ridha kepada kita orang-orang beriman ya. Ayat ini ya, walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Perhatikan di sini Allah berfirman tidak akan ridha kepada engkau orang Yahudi maupun orang Nasrani sampai engkau mengikuti agama mereka. Di sini Allah menggunakan kata millah. Millah dalam bentuk mufrad ya. Kata mufrad. Yaitu kata tunggal. Millah. Agama. Allah tidak mengatakan sampai kalian mengikuti agama-agama mereka. Sebagian ulama berdalil karena Allah menggunakan kata millah ya. Sehingga ada istilah dikatakan al-kufru millatun wahidah. Kekufuran itu satu agama. Satu agama. Artinya baik Majusi, baik Nasara, baik Yahudi, Hindu, kemudian Buddha, semuanya satu agama, sama-sama kekufuran. Maka jangan heran jika mereka kemudian bekerja sama untuk membenci orang-orang Islam, ya, membenci tauhid. Karena semua agama-agama tersebut dibangun di atas kesyirikan, dibangun di atas penyembahan terhadap selain Allah, terhadap makhluk, terhadap patung, terhadap hewan, terhadap nabi. Ya. Dan ini semua menyelisihi Islam yang satu-satunya agama menyuruh kepada tauhid, menyuruh kepada pencipta untuk menyembah pencipta alam semesta. Sehingga tidak heran jika mereka sering bekerja sama dalam rangka untuk mengintimidasi kaum muslimin, ya. Kita dapat dalam banyak kejadian-kejadian mereka kerjasama untuk mengintimidasi kaum muslimin. Di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka tidak akan ridha kepada engkau sampai engkau mengikuti agama mereka. Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, saya bacakan perkataan Ibnu Jarir At-Tabari, yaitu imamnya para ahli tafsir rahimahullahu taala dalam kitabnya Tafsir At-Tabari. Beliau berkata, walaisatil yahudu, menafsirkan ayat ini, walaisatil yahudu ya Muhammad, walan nasara biradiyatin anka abadan. Wahai Muhammad, sungguhnya Yahudi dan Nasrani tidak bakalan ridha kepada engkau selama-lamanya, tidak bakalan ridha. Fada' talaba ma yurdihim wa yuwafiquhum. Maka tinggalkan perkara yang buat mereka senang, tidak perlu. Jangan cari muka depan mereka, jangan membuat mereka senang. Tidak perlu bermuamalah dengan mereka sesuai dengan kemaslahatan, bukan menyenangkan hati mereka, karena mereka tidak bakalan ridha kecuali mereka masuk Islam. Selama mereka tidak masuk Islam, mereka Yahudi, mereka Nasrani, mereka tidak bakalan ridha kepada engkau sampai engkau masuk agama mereka. Dan siapa yang ragu dengan akhlak yang indah dari Nabi SAW? Nabi SAW unggul dalam segala hal, dalam akhlak dan murah senyum, dalam kebijakan semuanya. Nabi dengan begitu perangnya yang luar biasa pun tidak bisa membuat mereka ridha sampai Nabi masuk agama mereka. Maka Allah mengatakan, kata Ibnu Jarir At-Tabari, fada talaba ma yurdihim wa yuwafiqum. Kalau gitu tinggalkanlah hal-hal yang kau ingin membuat mereka ridha, membuat engkau senang, mereka senang kepadamu. Ya, tidak perlu cari muka kepada mereka. Wa aqbil ala talabi ridallah fi du'aihim ila ma ba'atsallahu bihi minal haq. Ba'atsakallahu minal haq. Tapi hendaknya kau menuju pada mencari ridha Allah. Ridha mereka percuma, enggak bakalan kau dapatkan. Kalau begitu cari ridha Allah. Bagaimana cara mencari ridha Allah? Dakwahi mereka untuk mengikuti kebenaran. Dakwahi mereka untuk masuk Islam. Fa innal ladzi tad'uuhum ilaihi min dzalika lahu as-sabilu ila al-ijtima' fihi ma'aka 'ala al-urfa wa dinil qayyim. Cara untuk bisa gabung dengan mereka, wahai Muhammad, kalau kau ingin bergabung dengan Yahudi Nasara, suruh mereka masuk Islam. Kalau mereka masuk Islam, akan gabung. Selama mereka tidak masuk Islam, mereka tidak bakalan ridha dengan kau meskipun kau sudah murah senyum, meskipun kau sebaik-baiknya. La sabila laka ila irda'ihim bittiba'i millatihim. Tidak mungkin kau bisa mencari keridhaan mereka semuanya, Yahudi dan Nasara. Kemudian Ibnu Jarir memberikan logika. Li'annal Yahudiyah dhiddun Nasraniyah. Karena Yahudi sendiri kontroversial dan kontra dengan Nasara, Yahudi. Yahudi anti Nasara, Nasara anti Yahudi. Wan Nasraniyah dhiddul Yahudiyah.
Wala tajtami'u an-nasraniyya wal yahudiyyah fi syakhsin wahid. Dan tidak mungkin agama Yahudi Nasrani berkumpul satu orang. Orang ini kalau enggak Yahudi Nasrani, enggak mungkin Yahudi sekaligus Nasrani, enggak mungkin. Enggak mungkin bergabung semuanya. Wal yahudu wan nasara la tajtami'u ala ridha bika. Dan tidak mungkin dua-duanya ridha kepada engkau. Kalau kau masuk Yahudi tentu Nasara tidak akan ridha. Kalau kau masuk Nasara tentu Yahudi tidak akan ridha. Illa an takuna yahudiyan nasraniyan sekaligus, kecuali engkau ya Muhammad menjadi Yahudi Nasrani sekaligus, ini tidak mungkin. Wa dzalika mimma la yakunu minka abadan. Li'annaka syakhsun wahid, karena kau seorang satu. Walan yajtami'a fika dinani mutadadani fi halin wahidah. Dan tidak mungkin dua agama bersatu kepada engkau sekaligus. Wa idza lam yakun ila ijtima'ihima fika fi waqtin wahidin sabil, lam yakun laka ila irda'il fariqaini sabil. Kalau kau tidak mungkin masuk agama mereka dua-duanya dalam satu kondisi, maka tidak mungkin kau akan menggapai ridha mereka, mustahil. Karena Yahudi tidak akan ridha kecuali kau jadi Yahudi, Nasrani tidak akan ridha kecuali kau menjadi Nasrani. Karena kau tidak bisa menjadi Yahudi Nasrani sekaligus, kalau gitu kau tidak bakalan menggapai ridha mereka, Yahudi maupun Nasrani. Wa idza lam yakun laka ila dzalika sabil falzam hudallahi alladzi ila jami'il khalq ila al-ulfahi alaihi sabil. Kalau begitu jalannya adalah engkau harus melazimi petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang dengan petunjuk Allah semua orang bisa berkumpul. Kalau mereka semua masuk Islam, mereka bisa berkumpul di atas jalan Allah Subhanahu wa taala, ya. Perhatikan ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya kau tidak akan bisa meraih ridha mereka, percuma wahai Muhammad. Mereka tidak bakalan ridha. Sebenarnya Allah mengatakan inilah kalau kita melihat ada misalnya adanya intimidasi kepada kaum muslimin, adanya orang-orang kaum Islam disikapin keras, disiksa atau didiskriminasi dan yang lainnya. Itu semuanya sebenarnya bukan masalah, ini sebenarnya semuanya bukan masalah ekonomi, bukan masalah dunia. Itu semuanya masalah agama karena mereka muslim tidak mengikuti agama orang-orang non-muslim tersebut, ya. Ya. Makanya Allah berfirman, "Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid." Tidaklah orang-orang kafir tersebut marah dengan orang-orang Islam kecuali apa? Illa ayyuminu billahil azizil hamid. Kesalahan orang Islam cuma apa? Cuma beriman, hanya mereka beriman kepada Allah semata. Itu kesalahannya. Adapun urusan lain, masalah inilah, alasan-alasan ini semuanya lah alibi-alibi, tapi intinya adalah bahwasanya mereka anti-Islam, itu intinya. Mereka tidak ridha sampai orang Islam masuk agama mereka. Apapun kejadian di alam semesta ini yang menimpa kaum muslimin, negara manapun semuanya karena mereka muslim, itu aja. Yang itu tidak kita dapati di negara-negara lain. Kita tidak dapati misalnya di daerah ini intimidasi kepada Yahudi, daerah sana intimidasi kepada misalnya pada Hindu atau kepada Buddha atau kepada Majusi. Tidak ada, ya. Ya. Kalaupun ada intimidasi kepada Yahudi karena dahulu Yahudi kejam, sehingga terjadilah pembunuhan terhadap orang Yahudi karena mereka kejam sehingga dibalas kekejaman mereka. Lalu orang Islam, kenapa? Orang Islam apa? Tidak lain kecuali karena Islamnya, ya. Bukan karena perilaku dimusuhi. Ya, dan mereka tidak bakalan ridha, mereka akan mencari alibi-alibi untuk mengintimidasi, mendiskriminasi dan yang lainnya sampai orang Islam masuk agama mereka. Selanjutnya Allah berfirman, "Qul inna hudallahi wal huda." Hudallahi huwal huda. Wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka minal ilm ma laka minallahi min waliyyi wala nasir. Allah berfirman, jika katakanlah ya Muhammad, inna hudallahi wal huda, petunjuk Allah lah yang merupakan petunjuk, yaitu Al-Quran, itulah yang merupakan petunjuk. Itulah petunjuk yang sesungguhnya. Bukan ajaran kalian wahai Yahudi maupun Nasara. Wala ini tabata ahwam, kalau engkau mengikuti hawa nafsu mereka. Mengikuti hawa nafsu mereka. Allah menakutkan,
nafsu-nafsu mereka. Setelah jelas ilmu datang kepadamu, malaka minallahi min wali wal nasir, maka tidak ada dari Allah penolong bagimu. Maka sebagai kesempurnaan dalam membantah ya mereka orang Yahudi dan Nasara, maka Allah katakan kepada mereka wahai Muhammad, qul, katakanlah, inna hudallahi huwal huda, petunjuk Allah itulah petunjuk, bukan petunjuk kalian, bukan petunjuk Yahudi, bukan petunjuk Nasara. Kemudian ini taba'ta ahwa'ahum, kalau kau mengikuti hawa nafsu mereka wahai Muhammad, dan Allah ancam. Dan ini tidak mungkin dilakukan oleh Nabi, tapi Allah jelaskan, seandainya kau Muhammad, kau ikuti hawa nafsu mereka, mereka ingin begini, kau ikuti, mereka ingin begitu, kau ikuti. Sampai kau harus mengalah dengan menjatuhkan sebagian ajaran agamamu, sebagaimana orang sekarang. Mereka ingin cari keridhaan orang Nasara, ingin mencari orang Yahudi, sehingga mereka harus istilahnya, menumbalkan sebagian agama mereka, sebagian keyakinan mereka. Ya. Ba'dalladzi ja'aka minal ilm, kalau engkau masih mengikuti keinginan mereka, hawa nafsu mereka, setelah ilmu datang kepadamu, malaka minallahi min wali wal nasir, maka engkau tidak akan dapat penolong dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ancaman, kalau Nabi melakukannya maka kau tidak akan dapat pertolongan wahai Nabi. Maka kita lihat bahwasanya sebagian kaum muslimin tidak mendapat pertolongan hanya karena mengikuti cari muka kepada orang-orang Yahudi dan Nasara dengan menumbalkan sebagian ajaran-ajaran Islam, ya. Menumbalkan sebagian tauhid, ya. Dalam rangka mencari keridhaan mereka. Ya. Dan itulah ini peringatan kepada orang liberal yang cari muka sama orang kafir dengan mengatakan semua agama sama. Allah mengatakan tidak sama. Allah mengatakan mengikuti Yahudi dan Nasrani berarti mengikuti hawa nafsu mereka. Bagaimana menyamakan hawa nafsu dengan petunjuk Allah? Qul inna hudallahi huwal huda. Katakanlah petunjuk Allah itulah petunjuk yang sungguhnya. Wala ini taba'ta ahwa'ahum. Allah menamakan Islam dengan petunjuk, Allah menamakan ajaran Yahudi dan Nasrani dengan hawa nafsu. Jangan ikut nafsu mereka. Kemudian orang liberal mengatakan semuanya sama, semuanya benar, semuanya menuju surga, semuanya gimana mau sama? Ya. Jangan ikuti hawa nafsu mereka. Ya. Barang siapa mengikuti hawa nafsu mereka, maka akan dapat hukuman dengan Allah tidak beri pertolongan kepada mereka. Bisa jadi kita menjadi lemah, kita bisa hancur karena mengikuti hawa nafsu orang-orang ahlul kitab, keinginan mereka, sehingga kita menjadi lemah, ya. Gara-gara ikuti hawa nafsu mereka. Adapun kalau kita bermuamalah dengan cara yang terbaik, itu oke, itu lain pembahasan. Kita bermuamalah dengan mereka bukan berarti ikuti keinginan mereka, terutama dalam masalah agama. Harus ikut inilah, ikut perayaan inilah, enggak harus. Bermuamalah bab yang lain, ya. Bab yang lain, ya. Saya bacakan perkataan Muhammad Rashid Ridha, ya. Seorang ulama dari Mesir, ya. Dia berkata, ayatan lin nabi kashifatan an hali ahli al-millatain fi asrihi. Ini ayat yang sedang kita bahas turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengungkap tentang hakikat ahlul millatain, hakikat Yahudi Nasrani yang ada di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, "Wala tazalu muttaridatan fi ummati min ba'dihi." Dan ingat ayat ini terus berlaku bukan cuma peringatan bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga peringatan bagi umatnya. Artinya kamu harus tahu mereka tidak bakalan ridha. Sampai kau masuk agama mereka baru mereka ridha. Kau jadi Yahudi ridha tapi Nasrani tidak ridha. Kau jadi Nasrani ridha tapi Yahudi tidak ridha. Tidak bakalan kau melakukan apapun, kau bermuka manis mau apapun menjilat mereka tidak bakalan ridha sampai kau masuk agama mereka. Ini Allah yang bilang dan Allah tidak mungkin bohong. Ya. Dan ini bukan hanya berlaku pada Muhammad, berlaku pada umatnya seluruhnya. Wa qad iktarrazu ama'u ba'd asy-syu'ubil islamiyyah fahawalu irda'a ba'd ad-duwal bima duna ittiba'i millati minal kufur. Kemudian berkata sebagian pemimpin negeri-negeri Islam terpedaya sehingga mereka berusaha untuk mencari keridhaan negeri-negeri non muslim meskipun tidak jadi kufur. Ini aturan ikuti menyenangkan mereka. Apa kata Muhammad Rashid Ridha? Falam yardau anhum, ternyata mereka sudah cari muka sama negara-negara kafir, toh mereka pun tidak ridha kepadanya, kepada pemimpin Islam tersebut. Ya. Jadi kenyataan menunjukkan demikian. Maka
Seorang tidak perlu mencari muka sama mereka, tidak perlu mengikuti keinginan mereka. Yang dilakukan adalah berpegang teguh dengan akidah yang benar dan milih muamalah yang terbaik dengan mereka sesuai dengan kemaslahatan. Kemudian berkata Syekh Umar Muqbil, "Wa ma awdhu hadha an-nas al-Qur'anil muhkam fa innaka la tata'allam min tashkiki ba'dil muslimin bi hadhil haqiqah." Padahal ayat ini sudah sangat jelas. Allah sudah menjelaskan Yahudi Nasrani tidak bakalan ridho sama kamu sampai kau ikuti kaum mereka. Namun kau akan sedih ketika kau mendapati sebagian orang seakan-akan mulai meragukan ayat ini. Ya. Seakan-akan ayat ini enggak benar, seakan-akan Allah salah dalam menyampaikan ayat ini, ya. Mereka menyampaikan beberapa alasan. Misalnya mereka mengatakan kita pernah muamalah sama orang Yahudi, ada Yahudi yang baik kok. Iya benar, Yahudi itu baik, tapi bukan berarti apakah dia baik kemudian dia ridho kalau kamu tetap Muslim. Tapi kita punya teman juga Nasrani dia baik. Apakah dia ridho kalau kamu tetap Muslim? Dia tidak akan ridho sama kamu kecuali kau masuk agama mereka. Mereka meyakini tidak akan selamat kecuali mengikuti juru selamat. Gimana? Yahudi mengatakan tidak bakalan selamat kecuali ya mengikuti agama mereka. Kalau tidak agama mereka semua di neraka. Tidak akan ridho sama kamu. Dia hanya senyum-senyum kepada aku karena masalah duniawi. Tapi kita tidak mengingkari ada Yahudi baik, ada Nasrani baik, tapi bukan berarti baik person-person kemudian kita mengatakan bahwasanya Allah salah dalam hal ini, enggak. Ya. Kita bilang bahwasanya Yahudi Nasrani tidak bakalan ridha meskipun mereka baik sama kamu kecuali sampai kamu masuk agama mereka. Tidakkah kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u." Mereka senantiasa memerangi kalian sampai mengembalikan kalian, menjadikan kalian murtad jika mereka mampu. Terus mereka gencar anti-Islam. Ya. Kalau mereka mau, mereka gencar terus sampai kalian murtad, itu baru mereka senang. Allah berfirman dalam Al-Quran seperti itu. Demikian juga Allah berfirman, "Wadda kathiru min ahlil kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasada." Banyak dari ahlul kitab, yaitu Yahudi Nasrani, berangan-angan seandainya kalian bisa murtad kembali, menjadi kafir kembali. Kenapa? Hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haq. Karena mereka hasad ya kepada orang Islam setelah jelas kebenaran bagi mereka. Mereka sudah tahu bahwasanya agama Islam agama yang hak. Mereka sudah tahu Nabi Muhammad SAW disebutkan dalam Taurat dan Injil, namun mereka tetap berkeinginan orang Islam untuk murtad kembali. Jadi mau dikemanakan ayat seperti ini? Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala aqabikum fatanqalibu khasirin." Wahai orang beriman, jika kalian mengikuti taat kepada orang kafir, maka mereka akan mengembalikan kalian ke belakang. Maka baliklah kalian menjadi orang yang merugi. Dan Allah telah berfirman dalam ayat yang sedang kita bahas, "Walan tardha 'ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Yahudi Nasrani tidak akan ridha kepada engkau sampai engkau mengikuti agama mereka. Dari sini maka seorang harus sadar bahwasanya dalam kehidupan ini tidak perlu mencari keridhaan orang-orang kafir karena orang-orang kafir tidak akan ridha kepadanya. Tapi bagaimana cara dia bermuamalah yang benar dengan mereka? Dan yang dia cari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Karena ridha Allah yang bisa dia dapatkan. Adapun ridha orang-orang kafir tidak bakalan dia dapatkan. Namun saya ingatkan kembali, bukan berarti ketika kita tahu mereka tidak bakalan ridha kemudian kita kasar sama mereka, tidak. Masalah muamalah itu bab yang lain. Pembahasan tersendiri. Kita punya cara bermuamalah dengan mereka dengan cara yang baik kalau mereka baik sebagaimana Allah serukan dalam Al-Qur'an. Tapi kita tetap waspada bahwasanya agama tetap agama. Tidak boleh mengikuti agama mereka, tidak boleh mengikuti keinginan mereka. Jangan cari muka sama mereka. Taruhlah sebagian kaum muslimin kemudian saya mengikuti perayaan mereka sampai mendukung perayaan mereka, perayaan agama mereka sampai mendukung perayaan kesyirikan mereka. Toh apakah mereka ridha dengan kita? Jawabannya tidak. Tetap mereka, kita tetap kita. Apapun yang kita lakukan untuk buat senang mereka tidak akan buat mereka ridha sampai kita masuk agama mereka, baru mereka ridha. Ini harus hakikat yang harus kita pegang karena itu firman Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat muamalah pembahasannya tersendiri. Allah taala alam bisawab, ini saja mungkin saya sampaikan. Kaidah berikutnya panjang, mungkin kita tunda pada pertemuan berikutnya. Demikian saja kajian kita. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.